Kemudian setelah itu tenggelam bulannya. Aku tidak suka Tuhan yang tenggelam. Muncul matahari. Jangan-jangan ini yang Tuhan. Tenggelam lagi, akhirnya muncul kesimpulan. Ini Tuhan itu yang menciptakan seluruh perkara ini. Itu anak usia balik bikin keren. Makanya saya pernah dengar itu kata-katanya itu sangat bijak. Akal manusia itu tidak diciptakan oleh Allah hanya untuk diisi dengan hal-hal remeh. Maka tanamkan hal-hal besar, terutama kepada keturunan kita. Contoh. Apa pendapat antum kalau ketika antum nanya laki-laki nanya, antum tanya gini, nah kalau gede mau jadi apa? Kemudian antum menjawab mau jadi marbot masjid. Kira-kira antum akan bilang apa? Alhamdulillah atau jadilah? Karena demi Allah ketika antum menjawab yang kedua, detik itulah kata-kata saya tadi. Anak-anak itu punya pikiran besar, cuma biasanya orang tua lah yang menterbilkan. Ingat di surah Al-Imran ayat 54, ketika Imran, istrinya Imran sedang hamil, dia berdoa kepada apa doanya? Depannya itu mafi batoni muharrar. Dia minta kepada Allah, mafi batoni, apa-apa yang ada dalam perutku ini muharrar. Muharrar itu dijelaskan oleh ulama tafsir, artinya adalah orang yang fokus ngurus Masjidil Aqsa. Ada orang aneh yang pengen anaknya jadi marbot. Tapi kata Allah, apa ini orang mulia? Sampai dalam ayat yang lain Allah sebutkan apa? Allah lebihkan keluarga Ibrahim, keluarga Imran gitu, di atas keluarga-keluarga lain. Tapi kenapa kita nggak suka kalau anak kita pengen jadi marbot? Karena di mata kita itu bukan sesuatu yang wow. Bukan wow, mungkin iya. Mungkin Hamzah kali ya. Brooklyn dong. Nggak bonafit atau nggak, bukan pekerjaan itu yang dibutuhkan industri hari ini. Ngapain kita cetak generasi supaya yang seperti itu? Bikin cetak generasi yang industri butuh sama mereka yang nyari anak itu. Makanya hebatnya dalam Islam apa? Muttaqina iman. Dan ini nanti ada di diri anak-anak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi saya belum nyampe. Kalau insya Allah nyampe. Kemudian setelah Ibrahim alaihissalam meyakini itu, kemudian Allah berbicara kepadanya. Itu Allah abadikan di surah Al-Baqarah ayat 131. Qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika pasti kalau dalam Al-Quran terjemahan, ketika ada kata itu depannya pasti dikasih kurung terjemahnya. Ingatlah. Kenapa? Karena kata itu hanya Allah tampilkan di ayat-ayat yang peristiwanya itu nggak tahu kita. Kalau bukan Allah yang kasih tahu. Termasuk peristiwa kita di dalam kubur pernah berarti dalam kubur. Kita dalam alam, di antara alam ruh dan alam rahim, kita pernah berdialog dengan Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna hadza ghafilin. Itu depannya pakai kata wa id. Ingat enggak pernah dialog sama Allah sebelum ditiupkan? Ada ya? Baik. Itu makanya setiap ada kata itu pasti tentang peristiwa yang kita nggak akan tahu kalau bukan Allah yang kasih tahu. Termasuk itu tadi, qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berkata, siapa yang berkata? Belum dilanjutkan lahu kepada dia itu Ibrahim. Siapa yang berkata?
Rabbuhu, Rabbnya yaitu Allah. Apa kata Allah? Aslim. Wajahnya apa? Salama yusallimu islaman fahuwa muslimun badaka maslumun. Aslim lah terus jadi. Berislamlah kamu, berserah dirilah kamu, tunduk patuhlah kamu. Allah jawab siapa? Ibrahim alaihissalam. Aslamtu, aku berislam, aku tunduk patuh, aku berserah diri li rabbil alamin, kepada Rabb alam ini. Karena dia habis melihat tanda-tanda. Kalau dilanjutkan di ayat 132, wa wassayna Ibrahim ibani. Kemudian Allah wasobiha. Kemudian Ibrahim alaihissalam mewasiatkan ucapan yang sama kepada anak keturunannya. Wa Yaqub, kemudian pula Yaqub. Jadi seluruh Nabi dan Rasul mewasiatkan ucapan kalimat la ilaha illallah kepada keturunan. Cuma pasangannya di belakang beda-beda tergantung zaman. Kalau di zaman Nabi Musa la ilaha illallah Musa Rasulullah, bukan Muhammad Rasulullah. Bingung orang Bani Israel. Sah, sebentar ya. Muhammad itu sopo, sah, kan bingung dia. Karena dia tahunya Rasulnya adalah Nabi Musa alaihissalam kan gitu. Ada Nabi Ibrahim. Kemudian dengan izin Allah berhadapan dengan Namrud. Sebelum berhadapan dengan Namrud, surah Al-Baqarah ayat 260, Nabi Ibrahim minta diyakinkan, ya Allah gimana sih caranya engkau menghidupkan yang sudah mati. Dia kata Allah apa? Cari burung, pak, cisang, taruh di perbukitan yang beda-beda. Itu kontur wilayah Nabi Ibrahim itu bergunung-gunung, berbukit-bukit. Jadi bukan cuma satu bukit, banyak. Taruh, kata Allah panggil, rum, kata burung, rum, datang burungnya, angkat daging-daging itu kembali ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai 4 burungnya berbeda. Padahal dicincang terus dicampur. Nabi Ibrahim nggak tahu ini burung mana yang ditaruh di mana. Kenapa? Kata Allah tanya, kamu belum yakin? Aku yakin, cuman aku perlu tatmainul qulub. Aku ingin hatiku tenang, jinak. Saya lebih suka mengartikan tatmainan itu jinak. Kalau tenang itu karena sakinah biasanya. Kayak di talim kan mendapatkan sakinah kan kata Nabi kan. Dari talim itu saking tenangnya dari delapan lewat surga Firdaus. Jadi kalau teman-teman ada yang insomnia, insya Allah datang aja ke masjid ikut talim. Kalau teman apa baru udah kok. Ditanya sama istrinya di rumah gimana papa habis sholat Jumat, alhamdulillah mama. Ustaznya ngomong apa tadi? Sama baju. Habis sama baju sholat. Kayak udah sih. Ternyata dia tertidur. Itu luar biasa kadang-kadang saya tuh melihat orang tuh enak banget tidur. Terus sholat Jumat. Ini saya nggak lagi. Nyenyak gitu, kayaknya nikmat gitu ya. Tapi selesai tidur begitu komat langsung sholat dengan nyaman. Itu berarti beda pendapat lagi antar mazhab itu. Ini batal apa enggak tidurnya tidur ini ya. Kita harus berhasil. Kembali. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud. Kalimat pertama yang dilempar oleh Nabi Ibrahim ketika menyatakan dia, wahai tuan raja, engkau itu raja bukan Tuhan. Namrud ini ngaku Tuhan juga dia. Banyak penguasa-penguasa yang merasa diri itu Tuhan, bisa melakukan segala perkara, baik buruk pun menurut mereka. Nggak boleh, orang Islam nggak boleh begitu. Kita tegas punya rujukan namanya Quran, Sunnah, penjelasan para ulama kita sudah jelas mengenai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Bahkan ketika sesuatu yang haram pun masih bisa boleh dalam kondisi terpaksa, seterpaksa. Ya. Bang Ijal, kalau makan babi terpaksa bang, iya kan? Dia mau mati atau terus sekarang kayak apa? Belum nambah 3 kali bang, itu bukan terpaksa. Itu doyan kan? Bukan? Terpaksa itu jangan nambah. Kan betul? Kalau masih ada pilihan lain, ambil pilihan lain. Contoh orang mulia, Bang Rijal pakai pesawat, terus ternyata
Seluruh penumpang, pilot, kru tewas kecuali Bang Rijal. Ini Bang Rijal saya nggak tahu apakah pejuang sejati, penyintas sejati, atau bawa sialan gitu. Tapi pejuang lah ya. Kemudian Bang Rijal jalan 3 hari nggak ketemu. Perkampungan, sholat seadanya, pegang pakaian yang melekat di badan lah, bismillah gitu. Cuma sedikit robek-robek aja kan gitu ya. Ternyata ketemu di perkampungan, di suku berasing. Bapak dari mana? Ngobrol. Dan Bang Rijal ternyata dari suku berasing itu karena ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Saya cuma bulan kemarin suaranya keras itu ya, ada pesawat kecelakaan. Saya satu-satunya yang selamat. Bapak sudah makan belum 3 hari belum makan. Oke, pasiennya dulu. Kasih nasi putih sama hidangan berwarna kuning. Apa ini Pak? Ini kari. Kari apa Pak? Kari anjing. Maka kata Bang Rijal, maaf Pak, saya makan nasi putih saya ada daun. Ternyata ketika masih ada pilihan, ini gak terpaksa ya Pak. Maaf Pak, saya gak makan anjing. Kuahnya aja. Gak boleh. Kuahnya aja. Paling kaldunya bareng. Ya gitu Pak. Nah jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali melempar argumen kepada Namrud adalah Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Surah Al-Baqarah ayat 258. Namrud mengatakan aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya Ibrahim menjelaskan ada orang yang hidup, ada orang yang mati itu kan kekuasaan Allah walaupun tidak melihat. Sudah dijelaskan dalam argumen yang indah. Namrud mengatakan aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya gitu. Ambil 2 tahanan dari penjara. Sama-sama terpidana mati. Satu kasus narkoba, satu korupsi. Misalnya nggak ada korupsi terpidana mati. Kalau mati kan dicabut nyawanya. Kalau koruptor dicabut masa tahanannya. Nah, yang satu pancung, jebret. Aku mematikan atas perintahku dia mati. Oke. Ibrahim nunggu nih. Namrud menghidupkan lagi yang udah mati apa? Akhirnya kata Namrud, yang satu itu lepaskan. Kasih modal dia bisa hidup. Aku mau hidup. Kalau mau ingat itu dia. Akhirnya dilempar argumen berikutnya sama Nabi Ibrahim. Oke, kita anggaplah itu benar. Kasihan sudah ya. Masalahnya gini bahwa Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur dan tenggelam di barat. Tuhan saja bisa nggak melakukan sebaliknya? Iya. Berpikir bakar. Kalau penguasa udah kelar argumen main hukum aja dia. Gitu. Ternyata kritik berujung delik dari dulu udah ada ya. Dibakar Nabi Ibrahim dengan singkat cerita, kemudian Nabi Ibrahim harus pergi meninggalkan wilayah Babilonia bersama sepupunya Nabi Lot alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Lot itu sepupu. Ya. Sepupu sama-sama Nabi. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berdakwah, Nabi Lot berdakwah di wilayah ya, kita katakan Laut Mati ya. Nabi Ibrahim berdakwah, kemudian menikah dengan ibunda Sarah di Syam, pergi ke Mesir, menikah dengan ibunda Hajar, cuma belum punya anak. Kira nanti di surah As-Saffat dan di surah Al-Hijr Allah berikan 2 anak dengan kalimat yang persis sama juga beda satu huruf. Wa fabasyarnahu bi gulamin alim untuk menggambarkan Ishak, dan fabasyarnahu bi gulamin halim untuk menggambarkan Ismail. Doanya sama, Robbi habli minas solihin. Kenapa bang tidak ada Robbi habli minas solihat? Nah, solihin sudah termasuk. Solihat, kalau solihat sudah termasuk. Solihin pasti gak bakal solihin. Nah, kemudian setelah anak yang terakhir Ismail yang pertama diperintahkan sama Allah untuk pergi kan ke sebuah tempat yang kering gersang, tapi nggak ada lagunya. Nggak ada lagu. Mesir berangkat ke
ke tempat yang kering, tandus, tidak ada air, saking keringnya, saking tandusnya hewan aja malas ke sana. Tempat itu dikenal dengan nama Bakkah. Sampai sana tinggalkan. Kan bilang Nabi Ibrahim. Ditanya sama istrinya, kok kamu pergi? Iya. Kamu tinggalkan kami? Iya. Apa ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim mau. Ini perintah. Pertanyaan saya, istrinya protes? Enggak. Komentar kita apa? Hebat istri begini ya. Pokoknya kalau suami bilang ini perintah Allah, langsung diam. Pernah nggak berpikir proses untuk bisa mendidik istri sampai sehebat itu berapa lama? Proses untuk menjadi suami yang tidak dibantah oleh istri itu berapa lama? Memanaskan diri. Itu pertanyaan yang harus kita tanya ke diri kita. Bukan sekadar memuji tuh, lihat tuh jadi kayak istrinya Ibrahim tuh gak pakai bantah. Perintah Allah tidak. Itu jadi alasan untuk kita melepaskan kewajiban kita untuk mengurus anak, mendidik anak. Gak gitu maksudnya. Karena ayat-ayat ya bunaya itu pasti laki-laki. Tapi kan memang ayat-ayat perempuan gak ada doa dalam Al-Quran. Ada di surah Tahrim ayat 11 itu istrinya Fir'aun yang doa. Tadi saya sebut Al-Imran 54 itu istrinya Imran yang doa. Ada. Ya, Allah doa Imran. Itu harus dipahami konsepnya ya. If'al ma tu'mar fatajiduni insyaallah minas sholihin. Thank you. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kamu akan menemukanku insyaallah termasuk orang yang sabar. Ketiga, menarik 10 tahun kemudian kembali singkat cerita. Ya, kemarin sudah mulai besar karena udah banyak orang yang menemukan berdagang dengan ibunya aja, menemukan air dengan kulit, menemukan air dengan kayu, udah ada rumah di situ. Kalau udah aja dewa sampai di mana itu ada, karena dulu kan rumah nggak kayak sekarang. Nanya lagi, udah aja sudah rumah bang, menurut IMB-nya sebelah mana? Jangan dipikir. Batasannya di mana loh? DPM mana yang mau jangan dipikir. Nah itu pernah baca argumen lucu di sosial media. Ketika ada pembahasan Isra Mi'raj, ada yang komentar, benarkah Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa? Kan Masjidil Aqsa baru dibangun di masa Khalifah Abbasiyah, bisa gitu. Mungkin pola pikir orang-orang ini bangun masjid, apa yang namanya masjid itu seperti bangunan masjid pada umumnya. Mungkin ya kita harus ngurus IMB-nya dulu, ngurus pembebasan tanah dulu, MPN segala macam. Mungkin bikin pelang ya, diizin sama masyarakat sekitar ada nggak 100 tanda tangan gitu, mikirnya mungkin mikirnya gitu. Nah inilah repotnya ketika kita menilai suatu peristiwa sejarah pakai logika zaman kita, gitu loh. Kan dulu Masjidil Haram juga gak ada masjidnya, baru Ka'bah. Itu yang kadang-kadang agak susah. Tapi di zaman Umar bin Khattab, Masjid Al-Aqsa udah komplek. Cepat kok ternyata di zaman Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Masjid Al-Aqsa ada, tapi belum semaju di zaman Umar. Di zaman Umar udah komplek, cepat katanya. Nggak sampai 50 tahun kan? Nah, ketika mendapati anaknya sudah tumbuh sehat, Masya Allah, Ibrahim yang 10 tahun lah kurang lebih nggak ketemu anak itu, bahagia luar biasa. Ketemu istrinya yang udah 10 tahun dan dikunjungi, ini juga istrinya nggak marah-marah, ya sama laki-laki yang jelas. 10 tahun bilang sekarang yang datang aja, nggak ada gitu. Karena ketika itu udah standar TikTok. Baik mana, kamu urus anak kita, aku nggak urus anak kita.
belum bahagia. Kata perempuan sadar gitu. Aduh. Yang nggak punya TikTok bisa install. Sampai sini aja kegiatan kita. Oke guys. Ya, suka-suka aja lah. Lanjut ya.